Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil 'ilmi wal 'amal 'ala jami'il 'alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil 'arabi wal 'ajam wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'il 'ulumi wal hikam, amma ba'd. Ibu bin rahmat Allah, alhamdulillah. Yang pertama dan utama tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, terutama tentunya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan satu lagi nikmat kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Pagi hari ini kita dapat kembali hadir di majlis yang mulia dan penuh barakah ini dalam rangka insyaallah mempererat ikatan silaturahim di antara kita, dan tentu kita niatkan pula untuk thalabul ilmi. Mudah-mudahan langkah kaki kita ke majlis ini akan tercatat sebagai amal saleh yang dapat meringankan beban kita di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat serta salam tidak akan pernah lupa kita sanjungkan kepada uswah dan qudwah kita, panutan dan anutan kita, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para penerus dakwahnya, dan kita semua sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat beliau yang biidznillah akan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ibu yang dirahmati Allah, mari kita buka terlebih dahulu majelis kita dengan bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita akan melanjutkan bab toharo, bagian yang terakhir, yaitu tentang tayamum. Jadi di antara syarat sahnya sholat adalah suci dari hadas dan najis. Ya. Nah, pada saat kita bersuci dari hadas, hadas kecil dengan berwudu, hadas besar dengan mandi. Nah, ketika dalam kondisi darurat, untuk mandi, untuk wudu tidak ada air, ya, maka syariat kita memberikan alternatifnya, yaitu dengan cara bertayamum. Kalau tidak bisa berwudu dengan air, tidak bisa mandi dengan air, maka kita bisa dengan tayamum menggunakan debu. Nah, hari ini kita akan bahas terkait dengan tayamum. Definisi tayamum secara bahasa ya, mempunyai arti al-qasdu. Tayamum itu al-qasdu, artinya keinginan. Adapun secara istilah, tayamum bermakna sebuah keinginan untuk bersuci dengan debu, sebuah keinginan untuk bersuci dengan debu, dengan mengusapkan debu itu pada wajah dan kedua tangan, dengan niat bisa melaksanakan sholat atau ibadah lainnya. Tayamum secara istilah adalah sebuah keinginan untuk bersuci dengan debu, dengan mengusapkan debu itu pada wajah dan kedua tangan, dengan niat bisa melaksanakan sholat atau ibadah lainnya. Nah, kemudian landasan disyariatkannya tayamum atau dalil, gitu ya, disyariatkannya tayamum, ya, pertama dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 43. Dalil adanya tayamum, ya, syariat tayamum dalam surah An-Nisa ayat 43. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa 'abiri sabilin hatta tabtasimu. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati sholat ketika kalian dalam keadaan mabuk,
sampai kalian sadar apa yang kalian ucapkan. Dan jangan pula kalian menghampiri masjid ketika kalian dalam keadaan junub, kecuali sekedar melewati untuk jalan saja sebelum kalian mandi junub. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisa. Adapun jika kalian sakit atau sedang dalam perjalanan atau sehabis buang air atau kalian menyentuh wanita, falam tajidu ma'an, tapi kalian tidak menemukan air, fatayammamu, maka bertayamumlah kalian sa'idan thayyiban, dengan debu yang suci. Famsahu biwujuhikum wa aydikum, maka usaplah wajah kalian dan tangan kalian dengan debu itu. Innallaha kana 'afuwan ghafura, sungguh Allah Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Jadi kalau tidak ada air, jelas tegas di sini bertayamumlah dengan menggunakan debu yang suci, dengan cara mengusapkan debu tadi ke wajah dan tangan. Kemudian dalil dari as-sunnah atau dari hadis, bersumber dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu. Beliau bercerita bahwa Nabi SAW bersabda, "Ju'ilatil ardu kulluha li wa li ummati masjidan wa tahuran." Bumi semuanya, kata Kanjeng Nabi, dijadikan untukku dan umatku sebagai masjid dan suci. Fa'aina ma adrakas rajulan min ummati as-shalah wa indahu tahur. Maka dimanapun seseorang dari umatku harus melaksanakan sholat karena waktunya telah tiba, maka ia sudah memiliki kesucian itu. Artinya, di antara kelebihan kita umat Rasulullah SAW adalah bumi ini suci, bumi ini bisa dijadikan sebagai tempat sholat dimanapun, dan bumi ini bisa dipakai untuk bersuci. Ya, ini dalil terkait dengan tayamum yang menjelaskan bumi itu suci. Ya. Kita boleh sholat dimanapun dan kita boleh bersuci dengan menggunakan debu yang ada di bumi itu. Kalau umat agama lain beribadah itu harus di tempat ibadah, gitu. Kalau kita bebas, kita lagi di sawah, waktunya sholat masuk di tegalan sawah boleh, gitu. Kita lagi mudik, di jalan tol macet, waktunya sholat, sudah sholat di jalan tol. Tinggal gelar sajadah kalau memang mempersiapkan, atau gelar koran. Kalau tidak ada air untuk berwudu, tayamum dengan menggunakan debu yang ada. Makanya orang-orang yang biasa mudik lebaran, yang punya kampung, jadi punya kampung dong, betul? Yang nggak punya kampung nggak mudik kan, gitu ya. Yang punya kampung yang mudik gitu. Nah, itu orang-orang yang mengerti hukum, mengerti agama, kadang-kadang khawatir di jalan tidak menemukan debu yang bersih dan suci. Dari rumah itu sudah bawa, gitu ya. Jadi bawa pasir atau bawa pasir, diwadahi gitu ya, terus dibawa mobil, antisipasi kalau tidak menemukan debu. Padahal sebetulnya tidak harus begitu. Debu yang ada di jok mobil itu juga boleh. Tapi mobilnya bersih banget Ustaz, gitu. Rutin dibersihkan, gitu. Nah, nggak ada debunya, gitu. Bolehlah antisipasi seperti itu. Oke, kemudian yang ketiga dalilnya dari ijma' ulama. Ijma' itu kesepakatan. Jadi kaum muslimin, khususnya para ulama tentunya sepakat bahwa tayamum merupakan praktik yang disyariatkan sebagai pengganti wudhu dan mandi dalam kondisi darurat. Sudah bersepakat.
Ya, ulama bersepakat bahwa tayamum ini disyariatkan sebagai pengganti wudhu dan mandi dalam kondisi tertentu atau kondisi darurat. Nah, itu dalil ya disyariatkannya tayamum. Nah, sekarang kita akan bahas faktor-faktor yang membolehkan seseorang bertayamum. Ya. Apa saja faktor yang membolehkan seseorang bertayamum? Yang pertama, tidak ada air. Atau ada air, namun air itu tidak cukup untuk bersuci. Cuma sedikit ya. Jenengan suci dari haid atau nifas, wajib mandi besar. Air cuma ada 1 ember ya. Tidak cukup kalau untuk mandi, apalagi masih dibutuhkan untuk masak seumpama. Kalau di kota-kota besar yang tidak pakai jet pump, yang pakai tidak pakai sanyo gitu ya, pakai jet pump dari pump ya, air pump, kadang-kadang kondisi itu bisa terjadi. Ya, saya dulu waktu masih di Jakarta itu seringkali air pump itu nggak lancar keluarnya gitu ya. Jadi hanya keluar malam ya, ketika orang pada tidur nampung di bak. Nah, pagi itu sudah kecil banget keluarnya. Seandainya dalam situasi itu ya harus mandi besar gitu ya, sementara air hanya cukup untuk masak dan minum seumpama gitu ya. Nah, maka itu boleh tayamum ya, boleh tayamum. Dalilnya ya, Imran bin Husain radhiyallahu anhu berkata, kami pernah bersama Rasulullah SAW dalam sebuah perjalanan, lalu beliau melaksanakan sholat bersama orang-orang. Ada seorang di antara kami yang menyingkir, maksudnya tidak ikut sholat jamaah. Kemudian Rasul bertanya pada orang itu, ma mana'aka ya fulan an tusalliya fil qaum? Wahai fulan, kenapa kamu tidak sholat bersama orang-orang? Kemudian faqala, orang itu menjawab, ya Rasulullah, asobatni janabah wala ma'a. Ya. Saya junub dan tidak ada air, kata laki-laki tadi. Kalau Rasulullah SAW bersabda, ambil saja debu dan itu cukup untukmu. Nah, Abu Dzar Al-Ghifari bercerita bahwa Rasul bersabda, sungguh debu itu suci dan menyucikan bagi orang yang tidak menemukan air bahkan selama 10 tahun ya, sekalipun bertahun-tahun gak ada air gitu ya, ya maka boleh pakai debu terus. Tapi bagi seseorang yang mau bertayamum, ia diharuskan terlebih dahulu mencari air, baik dari kerabatnya, teman-temannya, atau lingkungan terdekat. Jika ia sudah yakin bahwa air tidak akan diperoleh atau terdapat air cuma jaraknya sangat jauh, maka ia tidak wajib mencarinya. Tetap harus suruh nyari dulu. Ya, kalau saya contohnya semua pas mati lampu, ya, akhir ini kan sering mati lampu gitu. Mati lampu, nggak nyala-nyala, waktunya berangkat isi kajian, kalau nggak mandi kan nggak enak kan begitu. Nah, akhirnya nyari dulu kemana? Biasanya ke masjid, ke musola yang terdekat, atau yang paling darurat saya pernah mengalami itu mandi itu di pom bensin. Ya, di pom bensin itu kan ada gensetnya kan gitu ya, mati lampu pun tetap nyala. Ya, bayar 2.000 mandi di pom bensin gitu ya. Nah, tetapi kalau jaraknya jauh tidak wajib mencarinya. Dengan di sini nggak ada air, kemudian saya kabarin, bu di Pare ada banyak. Wah, itu nggak perlu. Dari kota ke Pare cuma mau mandi gitu ya. Ya, nah, tidak perlu kalau jauh ya. Atau sana aja di Gunung Klotok bu ada sumber tuh, gitu ya. Jadi kan dari sini bersepeda gitu ya, ke Gunung Klotok mau mandi. Ya.
ulang lagi, sumuk lagi. Ya, jadi tetap wajib mencari dulu, tapi yang terdekat saja. Sini seperti ke masjid, semua kan begitu ya. Kalau sudah tidak ada, maka tayamum. Itu faktor pertama yang membolehkan seseorang bertayamum, yang paling umum, yaitu tidak ada air. Yang kedua, yang membolehkan seseorang bertayamum adalah jika seseorang sakit atau terluka dan dia takut jika memakai air, sakit atau lukanya akan semakin parah atau kesembuhannya akan semakin lama. Jenengan lagi panas dingin, gergesi, kan begitu ya. Lepas kok suci dari haid atau nifas, kan gitu ya. Dalam kondisi badan gak enak ya. Itu kalau mandi bisa sakit seumpamanya, tambah nemen sakitnya atau tambah lama sembuhnya, maka boleh tayamum. Baik hal itu diketahui karena pengalaman sebelumnya atau karena saran dokter yang terpercaya. Ya, jangan mandi. Ya, kadang-kadang kita konsultasi dulu ke dokter gitu ya. Dok, ini saya boleh nggak mandi nih dalam keadaan ada luka seperti ini? Jangan, nanti lama sembuhnya. Nah, itu boleh tayamum. Gitu ya. Jabir radhiyallahu anhu berkata, ada ceritanya, misalnya ada ceritanya ya, bahwa orang sakit atau orang terluka, kalau ada kewajiban harus mandi, seandainya takut sakitnya tambah parah, lukanya tambah parah, maka boleh tayamum saja. Ini ada kisah di zaman Rasulullah. Jabir radhiyallahu anhu berkata, pada suatu ketika kami bepergian, lalu seseorang yang sudah tua terkena batu, kepalanya terluka. Laki-laki itu kemudian mimpi basah. Nah, dalam keadaan terluka, mimpi basah. Ia bertanya kepada teman-temannya, apakah aku boleh melakukan tayamum dalam kondisi seperti ini? Nah, teman-temannya menjawab, ya, kami rasa tidak boleh. Bukankah kamu masih bisa menggunakan air? Lalu laki-laki itu kemudian mandi dan meninggal dunia. Mati gitu ya. Luka parah di kepala gitu ya. Lalu mimpi basah gitu ya. Nah, zaman dulu kan belum ada seperti zaman sekarang ya, di anestesi yang bisa menghilangkan rasa sakit dan seterusnya ya. Lalu disuruh mandi gitu ya sama teman-temannya. Itu tetap wajib mandi, kamu kan masih bisa pakai air. Mati gitu ya. Kemudian kata sahabat Jabir, ketika kami tiba dan bertemu Rasulullah, sampai ke Madinah ketemu Rasulullah, kami menceritakan peristiwa itu. Lalu beliau bersabda, qataluhu, masya Allah, mereka telah membunuhnya, kata Rasulullah ya. Semoga Allah membalas mereka. Mengapa mereka tidak bertanya terlebih dahulu jika tidak tahu? Bukankah obat kebodohan adalah bertanya? Kemudian kata Rasulullah, laki-laki itu cukup bertayamum atau membalut lukanya dengan kain pembalut, kemudian diusap saat bersuci, lalu ia membasuh anggota tubuh lainnya. Lukanya diperban, ya. Kemudian ya, dia mandi, kalau memungkinkan area yang tidak ada lukanya tetap dibasahi, kemudian perbannya tinggal diusap saja. Nah, boleh alternatifnya begitu ya. Tapi kalau tidak bisa, ya sudah total tayamum saja. Itu kondisi yang kedua. Kondisi yang ketiga atau faktor ketiga yang menyebabkan seseorang boleh tayamum ya, jika air sangat dingin dan orang yang akan memakainya khawatir akan dampak negatifnya jika menggunakannya. Musim dingin seperti sekarang ini agak lumayan dingin gitu ya. Seandainya dingin banget ya,
Kemudian kalau memakainya khawatir ada dampak negatif, boleh tayamum. Kecuali jika air ini dihangatkan terlebih dahulu, ya. Meskipun itu dilakukan dengan menyuruh orang lain. Nah, jadi boleh ternyata mandi pakai air hangat, ya. Air yang dipanaskan terlebih dahulu, atau ada yang sudah pakai alat modern, sudah ada keluar panas atau dingin, ya. Itu boleh untuk wudhu ataupun mandi besar, artinya untuk menghilangkan hadas, gitu ya. Boleh, ya. Berwudhu atau mandi besar pakai air yang dipanaskan dulu atau air hangat, itu diperbolehkan. Ya, ini di sini penjelasannya. Kemudian masih di poin 3, atau sulit baginya untuk pergi ke kamar mandi atau tempat berwudu, ya. Itu boleh tayamum. Ketika Amr bin As ikut dalam perang Dzatus Salasil, dia berkata, aku bermimpi basah pada suatu malam yang sangat dingin. Aku yakin jika aku memaksakan diri mandi, maka aku akan sakit. Aku pun melaksanakan sholat bersama dengan teman-temanku. Ketika kami kembali pulang dan bertemu dengan Rasulullah, mereka menceritakan hal itu kepada beliau. Kemudian Rasulullah bertanya, wahai Amr, engkau sholat bersama teman-temanmu padahal engkau dalam keadaan junub? Kemudian aku berkata, kata Amr bin As, aku teringat dengan firman Allah, ya, dalam surah An-Nisa 29, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Aku pun bertayamum dan melaksanakan sholat. Mendengar hal itu, Rasulullah SAW tertawa dan tidak mengatakan apa-apa. Artinya dibolehkan, gitu ya. Jadi Amr bin As dalam kondisi perang, ya, dia mimpi basah, kemudian cuaca sangat dingin. Nah, dia beristihad saja. Ini kalau saya mandi bisa fatal akibatnya, bisa sakit. Dia beristihad, tidak mandi, ya, tapi cukup tayamum. Teman-temannya lapor kepada Rasulullah. Rasulullah konfirmasi, bertanya kepada Amr bin As, benar gak itu yang diceritakan teman-temanmu? Ya, kamu sholat dalam keadaan junub. Benar, ya. Karena saya membaca ayat An-Nisa ayat 29, dan janganlah kalian membunuh diri kalian, sungguh Allah Maha Penyayang kepada kalian. Akhirnya aku pun bertayamum, kata Amr bin As. Dan ternyata reaksi Rasulullah, Rasul tidak ngomong apa-apa, malah tertawa. Artinya itu menunjukkan boleh. Hadis ini mengandung kesaksian bahwa Rasulullah, ya, mengandung kesaksian Rasulullah, ya. Hadis ini mengandung kesaksian Rasulullah, dan itu bisa dijadikan sebagai dalil, sebab Rasulullah tidak akan membiarkan sesuatu yang batil. Maksudnya kalau itu gak boleh, ya, tentu Rasulullah akan melarang. Nah, itu Rasul tidak melarang, berarti itu boleh. 4, faktor yang menyebabkan seseorang boleh bertayamum. Ada air, ya, tetapi ia tidak berani untuk mengambilnya karena alasan keselamatan. Keselamatan dirinya, keluarganya, hartanya, atau temannya. Ini kan ketentuan hukum tayamum seperti ini yang kita bahas ini ada sejak zaman Rasulullah. Jadi yang kita bahas ini bayangannya adalah di zaman Rasulullah di Arab saat itu, ya. Kalau di zaman kita ya mungkin tidak menemukan situasi ini, kan begitu ya. Makanya kondisional disesuaikan. Jadi seumpamanya dalam kondisi safar, ya, kan rombongan, ya. Ada keluarga, ada teman. Karena orang Arab kan
biasa berniaga gitu ya, dari kampung halamannya menuju kota lain ya, kemudian safar rombongan ya. Nah kemudian berhenti di jalan karena kan belum ada homestay zaman itu ya, belum ada penginapan, jadi kalau nginep ya di jalan ya, pasang tenda dan seterusnya. Nah ketika dalam situasi itu kemudian harus berwudu atau harus mandi besar, tapi tempat air ya, entah sumur entah danau kecil ya, di sana kan asal ada tanah yang berlubang, kemudian ada airnya nggak bisa dipakai. Seandainya untuk mengambil air itu takut ya, takut binatang buas kan begitu ya, atau takut ada rampok ya. Atau bahkan di sini disebutkan atau ada musuh yang ia takuti dan musuh itu menghalangi dirinya dari keberadaan air ya. Atau ada hewan buas, atau seseorang itu berada di dalam penjara ya, ini masih satu rangkaian ya. Atau ia tidak bisa memperoleh air meskipun jaraknya sangat dekat karena ia tidak memiliki alatnya ya. Ada sumur, kadang-kadang zaman dulu kan sumur timbanya dan talinya suka nyemplung ke bawah kan begitu ya, lepas ya. Jadi tali simpul yang biasanya membuat kerekan itu nyantol gitu ya, tali simpulnya lepas, akhirnya jatuh ke bawah. Sumur ada, alatnya tidak ada, maka dalam situasi itu juga boleh tayamum. Takut ada binatang buas, takut ada musuh gitu ya. Ya bayangannya di zaman itu seperti itu kondisinya. Mungkin kalau di zaman kita tidak ditemukan ya, jadi sesuaikan saja. Nah itu boleh tayamum ya. Ada lagi masih di kondisi yang nomor 4, ada air ya. Masih kondisi nomor 4. Tetapi dia khawatir jika menggunakan air itu maka ia akan dicurigai dan disangka yang bukan-bukan, dan itu akan memberatkan dia. Nah semua kondisi tadi diperbolehkan tayamum. Contohnya gimana itu? Takut disangka bukan-bukan, mohon maaf ya. Saumpama ya, di rumahnya mati lampu, kemudian pump nggak keluar ya, air tandon sudah habis, dia harus mandi besar ya. Kemudian ada air tapi di rumah tetangga, mohon maaf ya, yang tetangga itu single ya. Jenengan kalau mau numpang mandi di rumah tetangga yang single ya, takut terkena fitnah. Loh ini kok metu ke rumah itu nyapong gitu. Pagi-pagi kok mandi basah keluar dari rumah itu. Nah takut ada fitnah kan begitu ya. Jadi seketika jenengan kontak ya, Pak di jenengan ada air ya? Oh ada banyak kan begitu ya. Tapi dia single kan begitu ya, entah istrinya nggak ada di rumah, entah dia duda kan begitu ya. Jenengan mau numpang mandi di sana ya. Khawatirnya pas orang pada ke masjid, jenengan keluar dari rumah itu dalam keadaan rambutnya basah. Lah ini nyampur gitu ya. Nah, daripada kena fitnah mendingan tayamum. Ya itu dijelaskan di kitab ini begitu ya. Seandainya mengambil air disangka yang bukan-bukan dan itu berat konsekuensinya, maka diperbolehkan tayamum gitu ya. Yang nomor 5, jika air itu dibutuhkan untuk minum atau keperluan lainnya, seperti untuk minum binatang piaraan, keperluan untuk masak, keperluan membersihkan najis dan lain-lain. Nah dalam kondisi seperti ini seseorang boleh melakukan tayamum dan menyimpan air yang ada untuk keperluan-keperluan tadi. Air ada gitu ya, tapi butuh untuk masak, butuh untuk minum, butuh untuk ngasih minum kucing gitu ya, ngasih minum ayam, burung, semua punya piaraan gitu ya. Kalau dipakai untuk mandi,
Nggak cukup nanti. Nah, maka boleh tayamum. Ya. Airnya digunakan untuk yang lainnya saja. Ali bin Abi Thalib berkata mengenai seorang laki-laki yang junub dalam perjalanannya dan hanya memiliki sedikit persediaan air. Ia takut suatu saat akan kehausan. Maka Ali mengatakan, tayamumlah saja dan tidak usah mandi. Ya, bayangannya di zaman itu safar, ya, air cuma cukup untuk minum. Ya, kalau mandi nggak cukup, ya, maka cukup tayamum. Termasuk ada fatwa dari Imam Ibnu Taimiyah begini. Orang yang beser, ya, dan ia hanya akan buang-buang air saja, lebih baik ia bertayamum dan ia melaksanakan sholat dalam kondisi seperti itu. Ya, bolak-balik pipis saya kan begitu ya. Ya, daripada buang-buang air terus. Ya. Nah, sebaiknya ia bertayamum. Ya kan, apa namanya, mau sholat gitu ya, pipis, cebok, kemudian wudhu, kan gitu ya. Udah tinggal Allah, aduh pipis lagi, ya gitu ya. Pipis, cebok lagi, wudhu lagi, kan begitu ya. Lah ini buang-buang air aja, begitu ya. Lebih baik ya, apa namanya, dia membersihkan diri, ya, cebok, kemudian pakai pembalut, kan gitu ya. Kemudian bertayamum saja, kemudian sholat. Nah, gitu ya. Dalam keadaan sholat dia pipis lagi, tidak masalah, lanjutkan saja. Gitu ya. Lanjutkan saja. Karena tidak bisa ditahan. Karena kalaupun dia membatalkan sholatnya karena pipis, gitu ya, nanti dia wudhu lagi atau tayamum lagi, ya bolak-balik ya selesai. Gitu ya. Jadi kalau yang sudah tidak bisa menahan diri dari pipis seperti itu, ya, nah itu penyakit. Atau ada orang yang ngentutan kan begitu ya, bolak-balik ngentutan ya. Tapi gak enak Ustaz, gak enak kalau udah butuh lagi. Ya kalau air banyak nggak masalah ya. Ini seandainya ya, apalagi kalau sampai airnya beli gitu, di daerah-daerah tertentu kan air beli kan begitu ya. Ya. Di Jakarta masih banyak itu air yang beli, maksudnya bukan pump ya, beli pakai drum diangkuti kan begitu ya. Maka bersyukur loh di Kediri, kalau musim hujan nggak banjir, kalau musim panas nggak kering gitu. Aman Kediri. Makanya saya betah di Kediri, nggak pergi-pergi. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang keenam. Nah ini, jika ada seseorang yang bisa menggunakan air, tapi ia khawatir waktu sholat akan habis jika ia berwudu atau mandi terlebih dahulu. Nah, bangun pagi, ya, kesiangan, mepet waktunya, waduh, 5 menit lagi suruh, kan begitu ya? 5 menit lagi waktu subuh habis. Ini kalau ke kamar mandi dulu wudu, apalagi mandi, ya habis waktu sholat. Dan ke tembok, tayamum, begitu ya, sholat. Ya. Mendapatkan 1 rakaat, ya, sujud yang kedua di rakaat pertama, bangkit, kemudian alarm bunyi, waktu syuruq telah masuk, itu tetap dianggap sah sholatnya, dianggap sholat pada waktunya. Ya, tidak perlu qadha. Ya. Nah ini kondisi begitu. Jadi jika ada seseorang yang bisa sebetulnya kalau pakai air, tapi khawatir waktu sholat akan habis jika ia berwudu atau mandi terlebih dahulu, maka ia boleh bertayamum lalu melakukan sholat dan ia tidak perlu mengqadha sholatnya. Ya, seperti itu. Kemudian berikutnya, poin lain, jenis debu untuk tayamum.
Tayamum bisa dilakukan dengan menggunakan debu yang suci dan semua jenis tanah, ya. Seperti tanah yang berpasir, ya, atau bebatuan yang berdebu, atau kapur kalau memang tanahnya berkapur. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, fatayammamu shahidan thayyiban. Itu para ahli bahasa sepakat bahwa kata sa'id, debu, adalah permukaan tanah, baik itu berupa debu ataupun bukan. Pokoknya permukaan tanah, ya, baik itu batu, ya, atau memang tanah berpasir, ya. Kalau dalam konteks kekinian, ya, kita sedang naik kereta, ya, debu yang ada di dinding-dinding kereta atau di jok-joknya, ya, di mobil dan lain sebagainya, ya. Itu boleh digunakan untuk bertayamum. Nah, kemudian cara bertayamum sekarang. Orang yang melakukan tayamum harus melakukan niat terlebih dahulu. Persoalan niat sudah dibahas dalam bab wudu, juga dalam bab mandi. Niat itu rukun, harus dilakukan. Kalau dalam di pondok-pondok diajari nawaitu tayammuma listibahatis sholat. Saya niat tayamum untuk dibolehkan sholat. Kan tadi definisinya tayamum kan begitu ya. Nawaitu tayammuma listibahatis sholat. Atau kalau nggak bahasa Arab ya bahasa Jawa, bahasa Indonesia, dalam arti saya niat tayamum supaya boleh sholat. Saya niat tayamum supaya boleh sholat, dalam hati seperti itu. Nah, lalu mengucapkan bismillah dan mengumpulkan kedua tangan ke debu yang suci, kemudian mengusapkan debu itu ke wajah dan dua tangannya hingga siku. Dalam konteks ini hadis yang diriwayatkan oleh Amr adalah hadis yang paling sahih. Amr berkata, suatu ketika aku dalam keadaan junub tapi tidak menemukan air. Nah, ini kejadian lucu di zaman Rasulullah. Ya. Kata Amr, ya, suatu ketika aku dalam keadaan junub tapi tidak menemukan air. Kemudian aku berguling-guling di atas pasir. Dia belum tahu praktek tayamum. Dia punya jinabah, harus mandi besar. Dia pikir yang namanya mandi kan ya membasahi tubuh dengan air, kan dia. Akhirnya kalau tayamum berarti debu itu harus nempel ke seluruh tubuh. Akhirnya guling-guling di pasir. Dan kemudian aku menceritakan hal itu kepada Rasulullah. Rasulullah bersabda, kamu cukup melakukan ini. Lalu beliau memukulkan kedua tangan ke tanah, meniupnya, lalu mengusap wajah dan kedua tangan beliau dengan debu tersebut. Dalam riwayat yang lain, kamu cukup memukulkan kedua tanganmu pada debu, lalu kamu tiup, kemudian kamu usapkan ke wajah dan kedua tanganmu hingga siku. Nah, begini. Jadi ada perbedaan praktek tayamum. Saya juga baru tahu. Setahu saya dari kitab-kitab yang saya baca itu ya, yang namanya tayamum itu ketika mengusap tangan itu sampai siku. Ya. Tapi ada salah satu jamaah saya protes, loh, kok sampai siku, Ustaz? Kan telapak tangannya saja. Gitu ya. Akhirnya saya baca-baca lagi, oh ada ternyata pendapat ya, ngapunten kalau saya sebut merek gitu ya. Orang Muhammadiyah kalau tayamum itu cukup telapak tangan. Ya. Karena saya mendapatkannya informasi dari jamaah saya Muhammadiyah. Ya. Ketika saya menjelaskan sampai siku, karena dalam kitab ini disebutkan begitu sampai siku, dia protes, loh, saya kok baru tahu Ustaz sampai siku. Setahu saya itu sampai telapak tangan saja. Nah, begitu ya. Nah, akhirnya saya lihat di YouTube itu ada Ustaz menjelaskan ada dua cara tayamum itu. Yang satu cukup satu kali tepukan untuk wajah dan tangan. Yang satu dua kali tepukan ya untuk wajah dan tangan, tapi pertanyaan beda begini. Yang satu kali tepukan ya, tepuk, kan begitu ya. Kemudian diusapkan ke wajah dan telapak tangan. Sudah begitu saja.
Itu praktek yang pertama, gitu ya. Tepuk, kemudian diusapkan ke wajah, kemudian ke tangan, sudah, begitu saja. Nah itu teman saya Muhammadiyah begitu, jamaah saya Muhammadiyah begitu prakteknya. Tapi kalau saya di NU, ya kalau nyebut merek kan gitu ya. Nah, itu disebutkan bersama dalam kitab-kitab itu 2 kali tepukan. Ya. Dan prakteknya tepuk pertama untuk wajah. Dan kalau di NU itu sekalipun pakai debu itu harus merata. Nah gitu ya. Wajah begini. Sampai bawah ini. Kemudian tepukan yang kedua untuk tangan pun harus hati-hati, ya. Karena di NU itu kan menganut apa namanya ini mustakmal, ya. Jadi debu pun itu harus hati-hati, gitu ya. Ini tangannya dibagi 2 telapak ini, telapak dibagi 2, gini ya. Pertama kanan dulu, ya. Separuh ini untuk bagian luar. Nah ini, gitu ya. Kemudian separuh ininya untuk bagian dalam. Gitu. Gitu. Separuh untuk bagian luar, gitu. Sampai siku, balik lagi gini, separuhnya untuk ini. Nah, kemudian yang kiri juga begitu sama. Nah ini separuh. Nah ini bagian luar. Separuh untuk bagian dalam. Begitu. Kalau yang saya pelajari dari kecil dulu, tayamum ya begitu. Dengan 2 kali tepukan, 1 untuk wajah, tepuk lagi untuk tangan, begitu. 1 kali semua. Ya, 1 kali. Dan tidak ada mengusap kaki. Ya. Soalnya ada itu, zaman mau pemilu kemarin itu ada pejabat yang praktek tayamum di kantor apa di kereta gitu ya. Dia mengusap kakinya, akhirnya gegeran gitu ya. Sok-sokan kan gitu ya, tayamum diviralkan, ternyata salah prakteknya gitu ya. Orang Kediri lagi kan begitu pejabatnya. Ya. Itu rame itu ya. Ya. Ya, jadi begitu cara tayamum ada 2 macam dan itu dua-duanya ada dalilnya. Ya. Ya. Sebetulnya tidak ada urusan dengan merek gitu ya. Sama-sama ada dalilnya, terserah mau praktek yang mana ya. Dan ada ustadz yang mempraktekkan dua-duanya. Di YouTube saya melihat itu ngajari orang tayamum bisa dengan 2 cara itu ya. Oke. Kemudian ibadah yang diperbolehkan setelah bertayamum. Nah ini ada juga perbedaan ya. Di antara ulama itu terkait dengan tayamum ya, untuk apa? Tayamum adalah pengganti wudhu dan mandi besar ketika tidak ada air atau lainnya tadi itu. Hal-hal yang bisa dilakukan setelah wudhu dan mandi sama juga dengan hal-hal yang bisa dilakukan setelah tayamum. Apa yang dibolehkan setelah punya wudhu dan menghilangkan hadas besar maka dibolehkan pula dengan tayamum. Ya. Misalnya untuk sholat, menyentuh Al-Quran dan lain-lain. Nah, ada perbedaan di sini. Tayamum bisa dilakukan tanpa harus menunggu waktu sholat tiba. Dengan 1 kali tayamum, seseorang bisa melaksanakan banyak sholat fardu atau sholat sunnah. Hukum dan fungsi tayamum sama persis dengan wudu. Nah, ini ada perbedaan di sini. Kalau di mazhab Syafi'i, ya, tayamum itu dilakukan menunggu masuk waktu sholat. Ya. Jadi nggak bisa kita mau sholat zuhur menggunakan tayamum di waktu subuh. Itu mazhab Syafi'i. Kalau mazhab yang lain termasuk yang ada di kitab ini, ya, 1 kali tayamum selama belum batal boleh dilakukan untuk sampai kapanpun. Ya. Menjelang subuh tayamum, ya. Kalau kita beraktivitas dan tidak batal, ya, nggak pipis, nggak kentut, nggak sembarang yang membatalkan gitu ya. Masuk waktu zuhur boleh dipakai lagi. Artinya tidak perlu tayamum lagi. Itu menurut pendapat yang lain. Tapi kalau mazhab Syafi'i, tayamum hanya untuk 1 kali sholat fardu dan sholat sunnah setelahnya.
Ya, jadi kalau sholat subuh tayamum, zuhur ya tayamum lagi. Ya, itu ada perbedaan pendapat di antara begitu. Oke. Kemudian hal-hal yang membatalkan tayamum. Semua yang membatalkan wudhu juga membatalkan tayamum. Ya. Yang membatalkan wudhu itu apa? Nah, itu juga membatalkan tayamum. Ya. Kita buang air kecil, ya. Kita BAB, kita kentut, ya. Bersentuhan laki-laki perempuan bukan mahram kalau dalam fikih Syafi'i, ya. Ya. Kemudian pingsan, kemudian tidur. Nah, itu membatalkan wudhu, maka juga membatalkan tayamum. Sebab tayamum adalah pengganti wudhu dan juga pengganti mandi besar. Tayamum juga batal jika air telah diperoleh. Ya. Jadi mau sholat zuhur nggak ada air, dengan tayamum. Ya. Belum sholat, kemudian listrik nyala, alhamdulillah nyala, harus wudhu dengan air. Batal tayamumnya. Jadi jika diperoleh air, tayamum batal. Atau orang yang awalnya tidak bisa menggunakan air, kemudian sudah bisa menggunakannya, dia tayamum, kan gitu ya, karena nggak bisa menggunakan air. Nah, kemudian setelah itu dia kok bisa menggunakan air, gitu ya, maka tayamumnya batal. Tidak bisa menggunakan airnya ya karena banyak faktor tadi ya yang sudah dibahas, gitu ya. Nah, kemudian atau ia bisa menggunakan air setelah sholatnya selesai, maka ia tidak wajib mengulang sholatnya meskipun masih ada waktu untuk melaksanakannya lagi. Tayamum, ya kan? Kemudian sholat, ya. Selesai sholat, ya. Ada air, ya. Atau kita dari awal memang ada air tapi nggak bisa pakai, gitu ya. Selesai sholat kok bisa pakai, ya. Itu tidak perlu mengulang sholatnya, gitu ya, kalau sudah selesai, meskipun masih ada waktu untuk sholat. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, ada dua orang melakukan perjalanan, lalu tiba waktu sholat. Nah, ini ada kejadiannya, ini dalilnya nih. Dua-duanya dibenarkan. Ada dua orang melakukan perjalanan, lalu tiba waktu sholat. Mereka berdua tidak memiliki persediaan air. Mereka kemudian bertayamum dan melaksanakan sholat. Tidak lama setelah itu mereka mendapatkan air. Sholatnya sudah selesai, lalu dapat air. Dua orang ini beristihad dengan istihad yang berbeda. Salah satu di antara mereka mengulang wudhu dan sholatnya, sedangkan yang satunya tidak. Ya. Mereka kemudian menemui Rasulullah dan menceritakan apa yang mereka lakukan. Rasulullah berkata kepada orang yang tidak mengulang wudhunya dan tidak mengulang sholatnya, apa kata Rasulullah? As-sabta as-sunnah wa ajza'atka sholatu. Kamu telah melakukan sunnah dan sholatmu sudah cukup. Pada orang yang pertama yang tidak mengulang wudhu dan tidak mengulang sholat, ya, padahal air ada, Rasul mengatakan seperti itu. Kemudian kepada orang yang mengulang wudhu dan sholat, apa yang Rasul katakan? Kepada orang yang mengulangi sholatnya, lakal ajru marrotain, kamu mendapatkan pahala 2 kali. Nah, jadi dibenarkan dua-duanya. Yang mengulang boleh, yang tidak mengulang juga boleh. Jika seseorang mendapatkan air dan bisa menggunakannya sebelum ia menyelesaikan sholatnya, lagi sholat,
hujan. Tadinya kan kering kerontang, nggak ada air, tayamum. Sholat ya hujan deras. Ya, bagaimana ya? Nah ini penjelasannya. Jika seseorang mendapatkan air dan bisa menggunakannya sebelum ia menyelesaikan sholatnya, maka tayamum yang ia lakukan batal dan ia harus berwudu. Kalau tayamumnya batal, berarti sholatnya juga batal. Ya, nggak ada air, lampu mati, pam mati, kan gitu ya. Dengan tayamum sholat, ya. Lagi sholat, lampu nyala. Ya. Sanyo bisa gitu, kan ya. Batal. Tayamumnya berarti batal, sholatnya harus wudu dan mengulang sholatnya. Ya. Kemudian berikutnya, jika ada seorang junub atau haid melakukan tayamum karena beberapa alasan, lalu melaksanakan sholat, maka ia tidak wajib mengganti sholatnya, tapi ia wajib mandi jika telah mendapatkan air dan bisa menggunakannya. Nah, ada pendapat lain dari Abu Dzar. Umar berkata, Rasul melakukan sholat dengan para sahabat. Seusai sholat, ada seseorang yang tidak melaksanakan sholat bersama Rasulullah. Rasul bersabda, wahai fulan, apa yang menyebabkan kamu tidak sholat bersama orang? Orang itu berkata, aku junub dan tidak mendapatkan air. Rasul berkata, pakailah debu, itu sudah cukup untukmu. Imran bercerita bahwa saat mereka mendapatkan air, Rasul memberikan air kepada orang yang junub tadi. Beliau berkata, idhab fafrigh alaih, pergilah, pakailah ini untukmu. Disuruh mengulang mandinya, tapi tidak suruh mengulang sholatnya. Ya. Tadi kan tayamum, ya. Dia punya junub, tayamum, kemudian sholat. Nah, sholat selesai, ada air, gitu ya. Maka dia diperintahkan untuk mandi junub, tapi tidak mengulang sholatnya. Oke. Baik, sampai di sini ada yang mau didiskusikan? Dipersilakan. Ustaz, nanti mohon ditutup dengan doa ya. Mungkin ibu ada yang mau ditanyakan masalah tayamum atau yang kemarin belum paham. Ini soalnya bab tahara ini terakhir. Iya. Nanti untuk selanjutnya bab masalah sholat. Monggo ibu yang ada permasalahan. Aman ya? Benar. Iya. Itu kemarin ada teman itu sakit kecelakaan. Iya. Kan kakinya kena dikit itu. Iya, dikit. Nah itu caranya gimana? Iya. Jadi kalau memungkinkan berwudu, dia berwudu, yang bisa terkena air, yang dikit diusap saja. Dikitnya aja. Iya, dikit saja. Ya, diusap. Usap itu pakai air. Iya, pakai air. Tapi kalau memungkinkan, kalau tidak memungkinkan langsung tayamum saja. Ya. Kalau tidak memungkinkan, semua ribet gitu ya, susah ngangkat-ngangkat kaki ke tempat wudu kan begitu ya. Ya tayamum saja di tembok terdekat. Gitu. Nah, kemarin Ustaz, kan dia memang belum tahu ya. Jadi belum sebelum dikit itu digosok dulu, dicucikan dulu tuh. Jadi terus kalau mau sholat itu cuma yang anggota lainnya yang dibersihkan, yang kakinya enggak. Itu gimana? Enggak begitu, harus dari, ya boleh dicuci di awal boleh gitu ya, tapi bukan berarti kemudian menggugurkan kewajiban mencucinya setelah dikit. Tetap wajib tapi semampunya. Kalau tidak mampu diganti tayamum gitu. Jadi ilmu ini ibu bisa tularkan pada keluarganya. Ini kan sudah tahu, jadi kan bisa bermanfaat orang lain. Ya, ya jadi tayamum aja. Ya, tayamum. Ustaz, Iya. kalau ngupis wudhu itu boleh nggak sih? Misalnya sampai suami, aku lupa kemarin. Iya. Gimana? Senggolan. Salam. Oh salaman, ya sama dengan senggolan gitu ya. Tergantung. Kalau menurut fikih mazhab Syafi'i itu batal. Ya, fikih mazhab Syafi'i laki-laki perempuan bukan mahram, ya, termasuk suami istri itu batal wudunya. Itu fikih mazhab Syafi'i. Fikih mazhab yang lain tidak batal.
gitu ya. Nah, kalau kita yang berhati-hati pakai fikih mazhab Syafi'i, ya sebaiknya wudu lagi. Bukankah Nabi pernah sholat menyentuh kaki Aisyah? Iya, itu dijadikan dalil dari kelompok yang satunya, yang mengatakan itu tidak batal, gitu ya. Tapi kalau yang mengatakan batal, kan di dalam Al-Quran itu yang auna mastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita. Nah, itu dalil itu yang dijadikan alasan mazhab Syafi'i menganggap itu batal. Jadi awalnya ayat itu lamastumun nisa, menyentuh wanita, ya. Antara mazhab itu ulama-ulama itu berbeda menafsirkan. Imam Syafi'i lamasa itu artinya bersentuhan, ya. Sementara mazhab Hanafi, ya, lamasa di situ artinya berhubungan badan, gitu ya. Jadi akhirnya kesimpulannya beda, gitu ya. Kalau mazhab Syafi'i bersentuhan saja batal. Tapi kalau mazhab yang lain suami istri kalau bersentuhan tidak batal kecuali berhubungan badan. Nah, mazhab Maliki itu menggabungkan keduanya. Akhirnya kesimpulannya kata mazhab Maliki, kalau bersentuhannya dengan syahwat batal. Senggolan kok kayak kesetrum gitu ya, batal. Tapi kalau senggolan kok dingin-dingin saja gitu ya, ya nggak ada ser gitu ya, maka nggak batal. Itu mazhab Maliki. Anak betul. Ya. Anak dengan orang tua nggak batal. Oke. Iya. Katanya Noni mantenanya. Mantenanya saya nggak bilang terus gitu ya. Ya ikut mazhab yang lain, ya, mazhab Syafi'i biar nggak batal. Tapi kalau mazhab Syafi'i itu batal. Ya. Saya biasanya kan naik Grab ya Ustaz. Yeah. Kan mau subuhan itu. Oh, jadi kan salin sama tukang Grabnya? Enggak. Oh ya, kira salin. Apa namanya? Bayar itu loh Ustaz. Oh gitu. Tapi kan katanya Bu Mano, kapo-popo gak disengaja. Dia mau ngambil wudhu lagi kan sudah iqamah ya kan enggak. Iya. Yuk, gimana Pak? Ya, kalau dalam fikih saya mazhab Syafi'i ya batal. Kalau mazhab Syafi'i ya tidak batal. Nggih. Tapi kan saya kalau rambutnya pakai yang sebelah kanan terus sama tulang artinya nggak batal. Oh, sama aja Bu. Ya. Kulit luar, kulit dalam itu sama. Sama-sama ser gitu. Iya. Ya kan tidak batal kalau pakai satir ya. Ada mukenahnya masih dipakai gitu ya, dicium kan gitu ya. Tidak batal. Itu karena saya dari kecil mazhab Syafi'i, saya meyakini ya batal. Saya dengan istri saya mazhabnya mazhab lain gitu ya. Bar sholat ya senggol-senggol biasa aja. Ya saya wudu lagi. Dia yakinnya nggak batal ya saya biarkan. Jadi beda mazhab saya dengan istri saya itu. Ya saya hormati. Silakan. Tapi saya yakinnya batal. Tidak bertengkar masalah mazhab ya. Tidak, biasa aja. Karena ada yang ini Kenceng masalah gitu ya. Saya biasa aja. Istri saya tidak batal ya monggo. Saya batal. Saya wudu lagi. Biasa aja. Mungkin ada yang ditanyakan lagi. Bahwa ayamum itu bisa nyambung untuk berapa waktu sholat. Nggih. Saya juga lakukan sholat. Lagi ini mau. Jadi ada perbedaan pendapat Bu. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i cukup hanya untuk satu sholat. Satu sholat wajib dan sholat sunnah setelahnya, kan gitu ya. Ya. Tapi kalau mazhab yang lain ya mau berapa kali sholat pun semua sholat wajib dari subuh sampai isya kalau nggak batal gitu ya boleh. Itu mazhab lain. Kalau fikih Syafi'i, makanya dalam fikih Syafi'i itu tayamum itu dilakukan hanya ketika waktu sholat masuk.
ada syarat, waktu sholat masuk baru boleh tayamum. Kalau belum masuk waktu sholat tidak boleh tayamum. Nah itu dalam fikih Syafi'i begitu. Saya termasuk yang cukup 1 kali sholat, ya, hanya wajib dan sunnah setelahnya. Berarti makanya zuhur sama setelah zuhur gitu Ustaz. Ba'diyah, qobliyah, ba'diyah dalam satu waktu. Jadi memang mazhab Syafi'i itu kalau yang saya perhatikan mazhab yang paling hati-hati ya, dibanding mazhab yang lain. Yang lain boleh-boleh saja, mazhab Syafi'i nggak boleh. Ya. Mazhab lain tidak batal, mazhab Syafi'i batal gitu ya. Ya. Dan mazhab Syafi'i itu mazhab yang digunakan mayoritas umat Islam di Indonesia, ya. Khususnya orang-orang zaman dulu ya. Soalnya kalau orang-orang zaman sekarang itu jarang belajar dengan mazhab karena kajian-kajian di majlis ta'lim itu biasanya tanpa mazhab, langsung Quran sunnah kan begitu ya. Ya saya menghormati ya, saya menghargai ya, karena ada ulama yang memang berpendapat seperti itu. Tapi sebaiknya yang selalu menggunakan Quran hadis juga harus menghormati ketika ada umat Islam yang menggunakan fatwa ulama gitu ya, istihad ulama. Monggo, ada lagi yang mau ditanyakan? Sambut. Baik, kalau tidak ada lagi kita cukupkan, kita akhiri dengan bersama-sama berdoa kepada Allah dengan harapan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur yang panjang dan barokah, dimudahkan segala urusannya, dicapaikan semua harapan, cita-cita dan keinginannya, dilunaskan semua utang-utangnya, anak-anaknya dijadikan sebagai anak yang soleh dan solihah, yang sukses masa depannya, membanggakan dan membahagiakan hati orang tuanya, bisa mendoakan orang tuanya ketika meninggal nanti, dan mudah-mudahan kita semua diberikan husnul khatimah. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'iman, hamdan yafi na'amaka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala al-arzaq wa tuhassin biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzu bika minal ajzi wal kasal wa na'udzu bika minal jubni wal bukhl wa na'udzu bika min ghalabatil dayni wa qahrir rijal. Ya hayy ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana umurana ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Demikian yang bisa disampaikan, bila saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.